Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Elia Umihani selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan juga teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan masa sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rani Agustin selaku moderator dan juga pemateri 1. Kemudian ada Laili Fitri Rizkia sebagai pemateri 2 dan juga Ayuna Rizki sebagai pemateri ketiga. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian perkembangan masa sekolah. Sebelum mengetahui pengertian dari perkembangan masa sekolah, tentunya kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari perkembangan. Nah, perkembangan itu apa sih? Perkembangan memiliki arti perubahan secara kualitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Sedangkan usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan anak masa sekolah adalah perubahan secara kualitatif pada jasmani dan rohani anak usia 6-12 tahun ke arah yang lebih sempurna. Biasanya anak pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung, atau bahasa populernya yaitu kalistung ya. Nah, masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama masa kelas-kelas rendah sekolah dasar. Masa ini berlangsung antara usia 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Kemudian fase yang kedua yaitu masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar. Biasanya berlangsung antara usia 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Biasanya mereka duduk di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan masa sekolah. Perkembangan individu merupakan integrasi dari beberapa proses, yakni biologis, kognitif, dan sosioemosional. Nah, ketiga proses ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, objek psikologi perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi dalam diri individu, meliputi beberapa aspek sebagai implikasinya, yakni yang pertama yaitu aspek fisik dan motorik. Berkaitan dengan perkembangan fisik dan motorik, Kuhlen dan Thompson menyatakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yakni yang pertama struktur fisik yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Yang kedua yaitu sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan aspek lainnya, yakni intelektual dan emosi. Kemudian yang ketiga yaitu kekuatan otot yang akan mempengaruhi perkembangan motorik. Dan yang keempat, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola perilaku lainnya seperti contoh struktur fisik yang kurang normal, yaitu terlalu pendek atau terlalu tinggi, kemudian terlalu kurus atau obesitas. Nah, akan berpengaruh terhadap kepercayaan diri seseorang. Faktor kepercayaan ini berkaitan dengan aspek emosi, kepribadian, dan sosial. Yang kedua yaitu aspek kognitif atau intelektual. Perkembangan kognitif berkaitan dengan potensi intelektual yang dimiliki individu, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Aspek kognitif juga dipengaruhi oleh perkembangan sel-sel syaraf pusat di otak. Penelitian mengenai fungsi otak dapat dibedakan berdasarkan kedua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri berkaitan erat dengan kemampuan berpikir rasional, ilmiah, logis, kritis, analitis, dan konvergen. Dengan demikian, kegiatan yang banyak melibatkan fungsi otak kiri adalah membaca, menghitung, belajar bahasa, dan melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan otak kanan berkaitan dengan kemampuan berpikir intuitif, imajinatif, holistik, dan divergen.
Nah, kegiatan yang dominan menggunakan otak kanan diantaranya adalah melukis, bermain musik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Robinson A. mengartikan sosialisasi terhadap proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga, teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitarnya. Baik, saya akan melanjutkan aspek perkembangan bahasa. Menurut para ahli, bahasa merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau pendapat dan perasaan dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati bersama, kemudian kata dirangkai berdasarkan urutan membentuk kalimat yang bermakna dan mengikuti aturan atau tata bahasa yang berlaku dalam suatu komunitas atau masyarakat. Menurut Sinolongan, salah satu seorang ahli teori belajar bahasa yang sangat terkenal, mengatakan bahwa perkembangan bahasa tergantung pada pematangan otak secara biologis. Sementara itu, Tarigan menjabarkan perkembangan bahasa menjadi beberapa tahap, yaitu tahap meraban atau pralinguistik pertama dan tahap meraban pralinguistik kedua. Kedua, aspek perkembangan emosi. Menurut Retno, emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu kejadian. Ragam emosi dapat terdiri dari perasaan senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi peserta didik, sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung kepada faktor kematangan dan faktor belajar. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada. Reaksi tersebut mungkin akan muncul di kemudian hari dengan berfungsinya sistem endokrin. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lainnya dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Untuk mencapai kematangan emosi, remaja harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Adapun caranya adalah dengan membicarakan berbagai masalah pribadinya dengan orang lain. Keterbukaan perasaan dan masalah pribadi dipengaruhi sebagian oleh rasa aman dalam hubungan sosial dan sebagian oleh tingkat kesukaannya pada orang sasaran. Yang keenam, aspek kepribadian dan seni. Kata kepribadian dalam bahasa asing disebut dengan kata personality. Kata ini berasal dari kata Latin yaitu persona, yang berarti topeng atau seorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikan identitasnya dan memerankan tokoh lain dalam drama. Suwadianto menjelaskan bahwa hal penting dalam perkembangan kepribadian adalah ketetapan dalam pola kepribadian atau persistensi, artinya terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang menetap dan relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seseorang. Yang ketujuh, aspek perkembangan moral dan penghayatan agama, yakni istilah moral berasal dari bahasa Latin mos atau moris yang dapat diartikan sebagai peraturan, nilai-nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas lebih mengarah pada sikap untuk menerima dan melakukan peraturan nilai dan prinsip moral. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam interaksinya dengan orang lain. Itu menurut Santrok. Menurut kacamata teori psikoanalisa, perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat
dan dipengaruhi oleh kematangan biologis. Baik, terima kasih. Saya Aina Rizky. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai masa perkembangan sekolah. Pada tahap perkembangan anak usia sekolah, seorang individu sedang menggali potensi dirinya yang digunakan dalam mencapai kematangan ketika individu tersebut beranjak dewasa. Namun, emosi anak-anak kadangkala labil sehingga harus diarahkan dan diolah sedemikian rupa agar anak tidak terjerumus pada sesuatu yang dapat merugikan dirinya ataupun orang lain di sekitarnya. Setiap individu akan mengalami masa-masa perkembangan sekolah di mana mereka akan berinteraksi ke dalam lingkup yang lebih luas dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mempelajari dan memahami karakter anak usia sekolah agar dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tepat yang dapat mengoptimalkan potensi mereka sesuai dengan usia mereka. Adapun karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yakni 1. Anak usia sekolah dasar senang bermain. 2. Anak usia sekolah dasar senang bergerak. Anak usia sekolah dasar senang beraktivitas kelompok. Dan yang terakhir, anak usia sekolah dasar senang praktik langsung. Adapun kematangan sekolah. Kematangan sekolah merupakan kesiapan anak dalam memasuki masa-masa sekolah. Kategori kematangan sekolah adalah 1. Anak sudah dapat menangkap masalah-masalah yang bersifat abstrak seperti matematika dan angka-angka. 2. Anak sudah dapat menggambar dengan lebih rapi. 3. Anak sudah dapat mandi sendiri, berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu sendiri, dan menyisir rambut dengan benar. 4. Anak sudah lebih mampu mengendalikan tubuhnya untuk duduk dan mendengarkan pelajaran daripada masa-masa sebelumnya, walaupun mereka lebih asik atau senang melakukan kegiatan fisik. Adapun tugas perkembangan anak usia sekolah dasar, yakni 1. Belajar keterampilan fisik yang dibutuhkan dalam permainan. 2. Pengembangan sikap terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang. 3. Berkawan dengan teman sebaya. 4. Belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, belajar menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Lalu, pengembangan konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan anak. Ada pula pengembangan moral, nilai, dan kata hati. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada anak sekolah dasar, yakni anak dengan gangguan membaca disleksia atau mengalami kesulitan besar untuk mengenali kata, memahami bacaan, serta umumnya juga menulis ejaan. 2. Gangguan menulis ekspresif, menggambarkan daya dalam kemampuan untuk menyusun kata tertulis, atau termasuk kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, atau tanda baca, atau tulisan tangan yang buruk. Dan yang terakhir, anak-anak dengan gangguan berhitung dapat mengalami kesulitan dalam mengingat fakta-fakta secara cepat dan akurat, menghitung objek dengan benar dan tepat, atau mengurutkan angka-angka dalam kolom-kolom. Perilaku menyimpang pada anak usia sekolah dasar menurut Darwis, yakni 1. Rasionalisasi. Dalam hal ini, rasionalisasi biasanya anak banyak memberikan alasan. 2. Sifat bermusuhan. Sifat anak yang biasa menganggap anak lain sebagai musuh. 3. Menghukum diri sendiri. Perilaku ini terjadi ketika anak merasa cemas bahwa orang lain tidak akan menyukai dia. 4. Penekanan ditujukan dalam bentuk menyembunyikan dan menekan penyebab yang sebenarnya keluar dari batas kesadaran. 3. Konformitas. Perilaku ini ditujukan dalam bentuk penyelamatan diri dari perasaan tertekan atau merasa bersalah terhadap pemenuhan harapan orang lain. Dan selanjutnya, yang terakhir, sinis. Perilaku ini muncul dari ketidakberdayaan anak untuk berbuat atau berbicara dalam kelompok.
Penyimpangan perkembangan bahasa anak usia sekolah dasar, yakni gangguan berbahasa ekspresif, di mana anak mengalami kesulitan mengekspresikan dirinya dalam berbicara. Lalu gangguan fonetik, di mana anak menguasai dan mampu mempergunakan kata dalam jumlah besar tetapi tidak dapat mengucapkannya dengan jelas. Contohnya biru menjadi biu, atau huruf-huruf yang dikuasai seperti R, S, T, F, Z, L, dan C. Yang terakhir gagap, yaitu gangguan kefasihan verbal yang ditandai dengan satu atau lebih pola bicara. Seiringnya pengulangan atau pemanjangan pengucapan konsonan atau vokal, jeda yang lama antara pengucapan satu dengan kata-kata berikutnya, lalu mengganti kata-kata yang sulit dengan kata-kata yang mudah diucapkan dan mengulang kata.